Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih diberikan kesehatan, iman, dan takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, siang, atau malam bagi mahasiswa yang melihat eh, video materi pada pertemuan tiga kali ini. Di pertemuan tiga kali ini di mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan Antariksa atau IPPA yang memiliki topik pembahasan yaitu terkait peran hidrosfer. Jadi hidrosfer dalam siklus air, kemudian ketersediaan air bersih dan pembangunan berkelanjutan. Ini nanti kita akan mempelajari bagaimana siklus air itu terjadi, kemudian bagaimana air bersih saat ini itu dibutuhkan dan ketersediaan berapa persen, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan sinkronisasi antara air bersih atau air yang ada di bumi dengan pembangunan berkelanjutan yang nanti akan kita singgung terkait SDGs yang relevan dengan air bersih ini. Seperti pembelajaran pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas terkait eh, kasus-kasus atau studi kasus yang relevan dengan topik pembelajaran di setiap pertemuan. Karena setiap pertemuan itu memiliki topik yang berbeda, sehingga studi kasusnya juga akan nanti berbeda. Oke, pada pertemuan ketiga ini, studi kasus yang pertama terkait hidrosfer dan siklus air, yaitu yang pertama terkait krisis air. Krisis air ini yang terjadi di California, USA, di mana pada tahun kemarin, tahun 2023 kemarin, eh, California, masyarakat di California ini mengalami fenomena kekeringan karena memang ya perubahan iklim yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya memang berdampak panjang dan sangat-sangat dirasakan oleh beberapa negara, salah satunya di USA. Di California ini karena kekeringan gitu ya, sehingga kadar atau kandungan air bersih ya itu berkurang. Karena berkurangnya ini air bersih berkurang, kemudian menimbulkan minimal eh, kepanikan. Jadi misalnya air-air yang di dalam sumur, kemudian biasanya dikonsumsi atau biasanya dipakai untuk keperluan sehari-hari, sumurnya ini tidak bisa mengeluarkan air lagi karena memang kekeringan. Ya, yang kedua yaitu terkait irigasi. Irigasi yang biasanya apa pada aspek-aspek atau pada bidang-bidang pertanian yang membutuhkan air yang cukup misalnya gitu. Karena air itu tidak ada sehingga masyarakat di California juga tidak bisa melakukan apa itu bidang pertanian yang cukup sehingga mayoritas malah tidak bertani atau bidang pertanian mengalami masalah kemudian mengalami gagal panen dan seterusnya ya. Kemudian dari analisis itu para ahli terkait hidrologi misalnya seperti itu eh, menyampaikan kepada pemerintah daerah California untuk memang memitigasi dampak dari iklim global yang berubah-ubah terkait misalnya air yang akan dikonsumsi atau air yang diperlukan oleh masyarakat di daerah itu. Yang kedua yaitu terkait studi kasus pengelolaan sumber daya air di Jakarta. Jadi memang di Jakarta ini menjadi salah satu pusat pemerintahan saat ini dan menjadi apa ya kota yang strategis sekali karena memang secara ekonomi perputaran ekonomi
sangat-sangat cepat dan memiliki populasi yang sangat-sangat banyak. Dari populasi yang banyak ini setiap tahun juga nanti akan bertambah karena adanya masyarakat yang ingin misalnya bekerja, kemudian mengadu nasib di Jakarta. Nah, pada daerah Jakarta ini ya, pengelolaan sumber daya air di Jakarta ini memang menjadi tantangan besar oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi di Jakarta. Yang tantangan pertama yaitu memang kualitas air ya. Kualitas air memang di Jakarta dikhawatirkan sangat turun karena memang banyak sekali eh, apa ya konsumsi air di dalam tanah yang misalnya disedot menggunakan pompa air, kemudian pompa airnya ini dalam skala yang besar, misalnya seperti itu, memang kandungan air bersih di dalam tanah itu jauh-jauh kurang untuk misalnya rumah tangga, industri, dan komersial. Yang kedua memang terkait penurunan eh, permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah ini menurut pengelolaan sumber daya yang ada di Jakarta itu memang permukaan tanah di Jakarta itu menurun 20 cm per tahun. Karena memang faktor utamanya memang karena pengambilan air tanah yang ada di Jakarta itu dilakukan secara berlebihan sehingga ketika air itu berkurang volumenya, tanah pun ikut menurun permukaannya. Sehingga ketika tanah menurun ya dan tidak diimbangi dengan pasokan air yang cukup di dalam tanah menimbulkan efek penurunan dataran yang semakin turun dibandingkan permukaan air laut. Makanya di Jakarta saat ini eh, permukaan air laut itu lebih tinggi. Makanya dibuatkan semacam bendungan yang mengelilingi beberapa kota untuk memang membendung air laut. Kalau tidak dibendung, memang sudah hilang datarannya. Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, gitu ya, yaitu terkait ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih kalau khususnya di Jakarta itu kan eh, mayoritas disokong oleh PDAM atau eh, pihak yang dikelola pemerintah untuk mengelola air. Sumber air yang dikelola oleh PDAM ini juga eh, sangat-sangat terbatas karena memang kualitasnya tidak baik. Seperti misalnya sungai-sungai di Jakarta sudah banyak yang tercemar, sehingga kualitas air bersih yang disediakan oleh eh, pihak PDAM itu juga nanti prosesnya semakin lama untuk membuat air itu bersih dan layak digunakan. Itu adalah studi kasus yang kedua khususnya di Jakarta. Belum lama di Jakarta sebenarnya merambah ke kota-kota besar yang lain, seperti ada di Medan, kemudian ada di Surabaya. Memang pengelolaan sumber daya air di kota-kota besar ini menjadi tantangan utama, apalagi ya terkait ketersediaan air bersih, kemudian eksploitasi air di dalam tanah, kemudian sumber air yang bisa digunakan untuk diolah menjadi air bersih lagi. Itu juga menjadi tantangan besar. Yang ketiga yaitu kita menyeberang ke Brazil ya. Ke Brazil ini terkait ketersediaan air bersih dan hubungannya terkait dengan deforestasi hutan. Jadi hutan di Brazil khususnya di Amazon ini yang pertama memang tujuannya masih lestari digunakan untuk menyerap karbon ya. Tetapi ketika hasil penelitian INPE pada tahun 2023 deforestasi di hutan Amazon ini meningkat hingga 15%. Jadi hutan-hutan itu dialihfungsikan, entah itu ditebangi pohon-pohonnya, kemudian lahannya digunakan sebagai pemukiman atau yang lain sebagainya. Itu namanya deforestasi. Tidak direboisasi lagi terkait pohon-pohon yang telah ditebang gitu. Hal ini karena hilangnya pohon-pohon untuk penyerapan karbon ini mengurangi curah hujan.
yang ada di beberapa daerah, khususnya di sekitar hutan Amazon itu. Karena curah hujannya yang berkurang, sehingga sungai-sungai Amazon juga volume airnya juga menurun. Kalau misalnya kemarin itu eh, di daerah, misalnya sungai-sungai di daerah Jawa, ketika banyak sekali hujan, otomatis sungai-sungai itu juga akan menampung banyak sekali debit air. Tetapi memang di setiap sungai ketika sudah musim kemarau, eh, intensitas hujan turun, ya debit airnya juga akan turun, sehingga mengancam khususnya karena kita sungai-sungai itu kan kualitas air atau jenis airnya kan air tawar gitu ya. Sehingga air tawar yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat karena debit airnya berkurang itu juga resiko ya, resiko yang sangat-sangat tinggi karena selain penggunaan air yang berkurang itu juga memperburuk degradasi hutan ya, karena hutan juga tidak mampu menyerap lagi air-air yang dibawa oleh hujan, apalagi hujannya sudah tidak banyak, sehingga memang kandungan air di dalam hutan itu akan jauh berkurang. Itu sudah berdampak ke masyarakat sekitar yang memiliki tempat tinggal di sekitar hutan tersebut. Itu adalah studi kasus ketiga. Sehingga memang studi kasus ini akan membuat kita lebih tahu bagaimana pentingnya air. Tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi nanti ketika air itu kualitasnya berkurang, kemudian kuantitasnya berkurang, itu juga akan mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks. Tidak hanya di kehidupan manusia, tetapi hewan dan tumbuhan juga akan berdampak di situ. Pada pertemuan ketiga ini, eh, capaian pembelajarannya yaitu diharapkan nanti mahasiswa dapat menganalisis peran hidrosfer ya dalam siklus air dan kesediaan air bersih serta dampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Sehingga nanti saya harapkan kalian memang benar-benar mempelajari materi ini dengan baik, kemudian kalian dapat menganalisis pentingnya kita menjaga entah itu secara kualitas dari air itu maupun kuantitas dari air bersih. Karena nanti sangat-sangat berdampak bagi kehidupan sekitar kita. Oke, yang pertama, hidrosfer dan siklus air. Hidrosfer ini mencakup semua air di bumi, gitu ya. Lapisan-lapisan air di bumi, mulai dari di lautan misalnya, yang memiliki kedalaman-kedalaman tertentu, kemudian di sungai, atau air di tanah seperti danau, kemudian di bawah lapisan litosfer, ya. Kemudian kelembapan yang ada di atmosfer juga. Jadi hidrosfer itu seperti itu. Ya, mencakup tidak hanya lautan, tetapi banyak sekali yang mengandung air. Hidrosfer ini sangat memiliki peran penting dalam siklus air karena sumber utama dari air dan pergerakannya menjadi hujan, kemudian dikonsumsi, kemudian menjadi air lagi diserap oleh tanah, kemudian nanti menguap, kemudian menjadi awan dan seterusnya itu memang sangat-sangat dihitung dan harus dijaga. Jadi siklus hidrosfer ini nanti mulai dari evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi. Kondensasi ini kalau bahasa mudahnya yaitu pembentukan awan. Kemudian presipitasi itu nanti dari awan ya berbentuk gas menjadi berbentuk cair lagi air itu. Kemudian infiltrasi, infiltrasi itu bagaimana air itu nanti bisa masuk ke dalam tanah ya yang nanti akan banyak kita diskusikan karena nanti mengandung eh, kita akan singgung terkait partikel-partikel pembentukan air dan tanah, kenapa air itu bisa masuk dan seterusnya. Kemudian aliran permukaan yang juga sangat penting untuk mendiskusikan air ke berbagai reservoir. Jadi
kenapa sih air itu menjadi sumber kehidupan baik manusia, kemudian hewan dan tumbuhan maupun mikroorganisme lain yang hidup. Karena memang kita membutuhkan air itu dalam segala aspek. Minimal tubuh kita sendiri itu nanti, misalnya kita tidak minum, itu manusia tetap bisa hidup maksimal 14 hari. Kenapa? Karena di dalam manusia ini nanti ketika aktivitas sehari-hari itu juga mengeluarkan air, tidak hanya lewat misalnya sistem ekskresi yang berupa keringat dan urin misalnya seperti itu, tetapi nanti juga kita mengeluarkan uap air itu melalui pernafasan kita. Contohnya ketika kalian menguap di depan cermin ya atau di depan kaca, ketika kalian menguap itu, kalian mendekatkan cermin dan kaca itu nanti ada partikel-partikel uap air yang ikut keluar. Jadi tidak melulu kalian memiliki eh, konsep terkait ekskresi itu satu-satunya proses di dalam tubuh manusia yang mengeluarkan air, tetapi memang bentuknya berbeda yaitu ketika kita bernafas. Nah, secara umum dan secara mudahnya itu nanti siklus hidrologi atau siklus air itu banyak sekali sistemnya yang membentuk siklus itu. Yang pertama misalnya evaporasi. Evaporasi di sini itu nanti secara singkat yaitu penguapan. Penguapan itu nanti apapun yang mengandung air di dataran atau di lautan itu juga nanti akan menguap. Kemudian kondensasi. Kondensasi air yang dari liquid ya berbentuk cair itu berubah menjadi gas dan menjadi awan. Kandungan jadi kondensasi itu seperti apa? Kalau misalnya kalian sudah pernah belajar IPA di SMP maupun di SMA, mungkin kalian hanya belajar oh evaporasi itu penguapan. Tapi apakah kalian pernah belajar kenapa kandungan air ya baik secara cair maupun secara gas, air itu memiliki senyawa kimia H2O. Mungkin cuma apa ya bentuknya dari cair ke gas saja yang berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Apakah itu nanti merubah kandungan di dalam air itu sendiri? Ya, itu kondensasi. Kemudian presipitasi yaitu dari awan berubah ke cair lagi atau dari berbentuk gas ya H2O berbentuk gas itu nanti bisa menjadi H2O berbentuk cair lagi. Kemudian nanti akan turun ke permukaan bumi yang berbeda-beda. Ya, di situ saya cantumkan surface runoff. Jadi eh, karena permukaan bumi yang berbeda-beda itu nanti bisa mempengaruhi infiltrasi atau penyerapan air ke dalam lapisan bumi. Ya, kemudian nanti setelah diserap bisa masuk ke dalam tanah atau diserap oleh makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuhan. Kemudian nanti bisa nanti siklusnya menjadi evaporasi lagi dan seperti itu terus. Seperti itu. Nah, proses siklus air secara umum seperti ini. Deskripsinya yaitu yang pertama evaporasi, yaitu di mana air di permukaan tanah, tidak hanya di tanah, kemudian ada di sungai dan dimanapun ya, baik di hewan maupun tumbuhan yang mengeluarkan H2O itu nanti akan menguap. Menguap ya, ini adalah bahan baku utama pembentukan awan. Memang kalau secara kasar penguapan ini dipengaruhi oleh luas penampang atau luas lahan. Misalnya karena di Indonesia ini mayoritas ya berbentuk negaranya adalah eh, luas wilayahnya hampir 70% itu adalah air, ya, ada air laut. Berarti memang penguapannya nanti mayoritas adalah di lautan. Tetapi di dataran, ya, kemudian di sungai-sungai dan seterusnya itu juga menyumbang. Tetap ada namanya proses evaporasi.
Yang kedua adalah presipitasi yang tadi air jatuh. Ini presipitasi ini sudah jatuh ya. Dari awan menjadi titik-titik hujan dari berbentuk gas menjadi berbentuk cair atau padat. Cair atau padat itu semacam kalau hujan itu kan ada banyak jenisnya. Hujan air biasanya atau hujan-hujan misalnya dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu misalnya ada hujan es seperti itu. Kemudian ada hujan atau turun salju. Itu nanti dipengaruhi oleh banyak faktor khususnya perbedaan suhu yang ekstrim di lapisan atmosfer bumi. Yang kedua, yang ketiga adalah proses kondensasi. Uap-uap air itu menjadi awan dan nanti ada tetesan-tetesan air. Infiltrasi juga sama, nanti air masuk ke dalam tanah dan permukaan, kemudian aliran permukaan ini eh, berfungsi karena permukaan di bumi itu berbeda-beda. Ada yang misalnya ada di daratan yang garisnya itu dekat dengan sungai misalnya gitu, atau lapisan-lapisan misalnya oh ada berbentuk bukit, ada berbentuk lembah, kemudian struktur tanahnya berbeda, ada tanah lempung, tanah liat atau tanah gambut dan seterusnya. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi ini dari cair, bukan kalau biasanya evaporasi itu dari cair kemudian menjadi gas, kalau sublimasi ini dari padat kemudian menjadi gas. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah es. Es di beberapa kutub itu kan tidak mencair terlebih dahulu, tetapi ketika menerima sinar matahari, dia langsung menjadi uap. Itu adalah sublimasi ya. Kemudian aliran air di dalam tanah itu nanti khususnya di dalam tanah kita di bawah permukaan yang paling luar bumi itu ada lapisan-lapisan tertentu yang mengandung air. Air di sini banyak jenisnya ya, misalnya ada air tawar, air asin, air payau dan seterusnya. Itu tergantung daerahnya masing-masing. Kemudian transportasi uap air. Transportasi uap air ini bagaimana angin itu bisa membawa awan dan menjatuhkan distribusi air di daerah tertentu di atmosfer. Seperti itu. Oke, yang pertama terkait proses evaporasi pada siklus hidrologi secara fisika. Jadi evaporasi ini kan proses atau fase cair menjadi gas gitu ya. Eh, Proses ini memang sama-sama memiliki molekul H2O atau air. Tetapi karena mendapatkan energi, di situ cair kalau kita sudah belajar terkait ikatan molekul, perbedaan antara ikatan molekul padat, cair, dan gas itu kan ikatan molekulnya. Ada yang sangat erat, kemudian ada yang renggang, ada yang sangat renggang. Berarti di situ ketika evaporasi ini pemecah ikatannya adalah sinar matahari itu tadi, energi panas yang dihasilkan dari manapun. Kalau mayoritas memang dari matahari, sinar matahari kan membawa energi. Sehingga nanti dari cair ke gas itu memerlukan energi panas untuk mengubahnya. Itu ya. Sehingga nanti bisa karena molekul ikatan molekulnya sudah berbeda, nanti akan mengalami aliran dari yang molekul bertekanan tinggi, khususnya di darat, gitu ya, kemudian mengalir ke partikel molekul yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Makanya uap air itu selalu mengarah ke atas karena di atas permukaan laut ya itu memiliki komposisi eh, partikel yang lebih padat daripada lebih di pergunungan. Jadi semakin ke atas permukaan laut itu komposisi dari partikel itu semakin rendah. Sehingga nanti partikel-partikelnya itu akan ke atas dari pertekanan tinggi di permukaan bumi.
Faktor pengendalinya yang pertama memang energi matahari ya, karena energi matahari ini sangat berpengaruh di proses evaporasi karena menghasilkan energi yang mampu merubah H2O dari berbentuk cair menjadi uap atau berbentuk gas. Yang kedua memang sifat permukaan. Sifat permukaan ini bisa misalnya teksturnya permukaan kasar ya, kemudian halus itu bisa menjadi salah satu penentu evaporasi atau penguapan itu cepat atau lambat ya. Jadi seperti itu. Kemudian kondisi atmosfer ini banyak seperti tekanan gitu ya. Kemudian defisit tekanan uap, kecepatan angin juga mempengaruhi laju dari evaporasi ini. Karena memang evaporasi ini banyak sekali faktornya dan secara alami sistem evaporasi ini sudah berjalan. Dari aspek secara kimiawi, gitu ya, evaporasi ini dan kondensasi ini karena evaporasi ini penguapan, jadi ada molekul-molekul ikatan di tingkat molekul itu nanti bisa kita bahas lebih dalam pada sesi diskusi nanti. Bagaimana H2O itu dilepas ikatannya butuh energi berapa dari berbentuk cair ke berbentuk gas gitu. Kemudian bersamaan laju. Jadi nanti kesetimbangan lah seperti itu. Kemudian ada fraksionisasi isotop. Jadi kita ketika proses evaporasi ini nanti bisa bersinggungan dengan model isotop Craig-Gordon yang nanti menunjukkan perilaku sinusoidal selama fraksioni isotop dalam proses evaporasi. Jadi nanti akan kita lebih mendalami lagi seperti itu. Kemudian model isotop Craig-Gordon ini juga mencerminkan radiasi matahari dan variabel meteorologi lainnya yang mempengaruhi laju evaporasi isotop. Jadi nanti kita bisa hitung bagaimana energi matahari itu mempengaruhi proses perubahan isotop di H2O. Pada aspek evaporasi juga itu nanti perbedaannya dengan transpirasi adalah karena transpirasi ini khusus penguapan di permukaan daun tanaman. Jadi bagi tanaman-tanaman itu masih ada proses penguapan yang dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Jadi di daerah yang memiliki atau di tanaman yang memiliki daun yang misalnya lebar, itu proses transpirasinya semakin tinggi daripada tanaman yang memiliki daun yang kecil-kecil. Karena memang faktor yang mempengaruhi misalnya seperti itu adalah jenis tanamannya, ya. Karena misalnya pori-porinya lebih besar, itu berarti transpirasinya juga semakin cepat. Kemudian kondisi cuaca misalnya semakin terik matahari atau semakin panas kondisi cuacanya, transpirasinya juga akan semakin cepat. Kemudian ketersediaan air di tanah itu juga bisa mempengaruhi laju transpirasi karena semakin banyak kandungannya nanti akan semakin cepat laju transpirasinya. Kemudian ketika transpirasi ini terjadi ya, transpirasi ini menjadi salah satu pendukung yang memiliki kontribusi pada siklus air karena menjadi pemasok salah satu pemasok uap air yang nanti akan terkondensasi di lapisan atmosfer sehingga menjadi awan gitu. Tetapi ketika di atmosfer di manusia atau lingkungan yang dihuni manusia, transpirasi ini juga mengandung peran penting dari kelembapan yang ada di daerah tertentu. Sehingga misalnya, oh kelembapan di Lamongan atau di Madura itu lebih lembab di Lamongan, berarti karena memang kandungan airnya lebih banyak di Lamongan misalnya seperti itu. Atau kebalikannya. Atau sama-sama misalnya berarti kandungan airnya juga sama-sama melimpahnya. Tuh. Yang kedua yaitu terkait sublimasi, di mana sublimasi ini dari benda padat menjadi langsung gas. Juga terjadi ketika misalnya es itu kan tidak
semuanya mencair langsung gitu ya. Ada beberapa uap air yang tidak melewati fase cair, tapi langsung menjadi berbentuk gas. Ya, seperti contoh ketika kalian misalnya membuat atau membeli es teh gitu di dalam kemasan plastik gitu, botol plastik itu ada semacam uap-uap air ya yang keluar di dalam yang keluar dari dalam botol itu adalah proses sublimasi ya. Yang dipengaruhi memang yang pertama suhu. Semakin suhunya berbeda, itu juga akan semakin cepat proses sublimasi. Yang kedua memang tekanan atmosfer dan kelembaban juga. Itu nanti juga akan mempengaruhi. Kemudian dampak sublimasi memang mengurangi jumlah salju atau es di daerah pegunungan. Karena misalnya sekarang ini misalnya es abadi di pegunungan Jaya Wijaya Papua itu sekarang sudah tidak abadi karena memang kondisi pemanasan global yang lebih hangat itu langsung membuat es itu langsung bisa mencair atau langsung bisa menguap. Karena penguapan atau pencairan ini meningkatkan evaporasi sehingga kandungan uap air di atmosfer itu sangat banyak. Sehingga akan lebih sering hujan di daerah tertentu. Hujan ini bisa terjadi karena angin itu tadi atau tekanan. Itu ya. Yang kedua adalah mekanisme kondensasi. Kondensasi ini memang ketika uap air itu mendingin di lapisan atmosfer. Jadi semakin ke atas permukaan air laut itu tekanan udara juga akan semakin rendah, suhu juga akan semakin rendah sehingga uap air ini akan mendingin ya, lebih dingin, kemudian nanti akan terkondensasi membentuk awan. Proses pembentukan awan ini yang disebut dengan kondensasi. Tuh. Faktor yang mempengaruhi kondensasi memang yang pertama adalah suhu. Semakin dingin suhunya, nanti kondensasinya akan semakin cepat, gitu. Makanya eh, fenomenanya adalah daerah di dataran rendah atau di dekat garis pantai itu memang jarang sekali eh, terbentuk awan karena memang tekanannya akan tinggi. Beda lagi dengan misalnya di daerah pegunungan yang memiliki suhu rendah, itu proses kondensasi, pembentukan awan atau kabut itu akan semakin tinggi. Ya karena memang suhunya seperti itu. Kemudian tekanan, kemudian partikel-partikel ya dan yang kondisi ekosistem di daerah itu. Kemudian dampak lingkungannya kondensasi ini memang faktor kunci dalam pembentukan awan dan kabut gitu ya. Karena mempengaruhi visibilitas dan suhu lokal. Makanya kalau di atas permukaan laut yang lebih tinggi itu produksi awan atau kabut itu semakin banyak sehingga nanti yang mempengaruhi kondisi perilaku orang di daerah tersebut. Yang ketiga adalah presipitasi, yaitu dari proses pembentukan awan hingga kembali lagi dalam bentuk liquid, tetesan air. Di mana ketika tetesan ini cukup besar, maka jatuh ke bumi menjadi hujan atau salju atau misalnya hujan es, misalnya gitu. Nah, presipitasi ini memang dipengaruhi yang pertama suhu, karena awan atau kabut itu juga akan bergerak karena adanya pergerakan angin, berarti suhu itu menjadi faktor terpenting. Karena di pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahwa suhu juga akan mempengaruhi arah dari angin itu sendiri. Yang kedua adalah kelembapan dan tekanan atmosfer. Ya, kemudian topografi atau jenis-jenis permukaan bumi itu juga nanti berperan karena misalnya di mana daerah pegunungan dapat meningkatkan curah hujan melalui proses orografisnya. Jadi proses topografi di daerah dataran rendah dan dataran tinggi itu memang presipitasi atau intensitas potensi hujan itu jauh lebih tinggi di daerah pegunungan yang memiliki suhu yang dingin, kelembaban yang lebih besar
dan tekanan atmosfer yang lebih kecil. Selanjutnya ketika air itu sudah jatuh ke permukaan bumi, itu nanti akan ada proses infiltrasi atau penyerapan atau aliran kemana air itu nanti akan bermuara lagi. Infiltrasi ini yaitu di mana air dari permukaan ya meresap ke dalam tanah. Yang dipengaruhi yaitu porosivitas dan permeabilitas tanah. Jadi tanah itu kan memiliki tekstur-tekstur tertentu. Meskipun tanah itu padat, tetapi tanah itu memiliki ikatan molekul yang bisa dilewati oleh air yang memiliki jenis liquid. Makanya kenapa air itu bisa masuk ke dalam tanah? Karena memang memiliki porosivitas dan permeabilitas tanah yang bisa dimasuki oleh eh, liquid itu tadi. Tidak hanya air, tetapi misalnya ada gas misalnya gitu, seperti itu. Kemudian ada minyak dan kawan-kawan yang memiliki eh, kandungan apa ya porosivitas dan permeabilitas yang bisa dilewati itu. Faktornya ya memang jenis tanah, kelembapan di tanah itu sendiri dan curah hujan. Karena memang misalnya curah hujannya tinggi, air hujan itu tidak semuanya bisa diserap oleh tanah. Sehingga nanti ketika sudah tidak bisa masuk ke dalam tanah lagi, air itu nanti akan mengalir ke daerah memiliki tekanan yang lebih rendah. Sehingga itu namanya air mengalir. Ketika tidak bisa mengalir lagi, berarti nanti jadi genangan. Genangan ketika tidak bisa teratasi, itu nanti akan menjadi banjir dan seterusnya. Kemudian peran hidrosfer dalam siklus air yang pertama yaitu evaporasi dan kondensasi. Air menguap ya dari permukaan apapun itu, ya tidak hanya di lautan, danau, bahkan di makhluk hidup. Uap ini kemudian mengembun untuk membentuk awan dan yang mengarah ke fase presipitasi yaitu proses dari gas ke liquid ya. Kemudian proses presipitasi dan aliran permukaan ini mengembalikan air ke permukaan bumi ya di mana air dapat meresap ke dalam tanah dan mengisi kembali air tanah atau mengalir sebagai aliran permukaan ke sungai dan danau yang nanti bisa dikonsumsi, dieksploitasi oleh hewan dan manusia. Yang ketiga perannya adalah interaksi air tanah dan air permukaan. Air tanah dan air permukaan ini saling terhubung dengan air tanah yang mengalir ke permukaan sungai dan danau maupun sebaliknya. Jadi air di bumi kita itu memang persentasenya bisa 70% air dan 30% itu adalah dataran. Air sendiri dari 70% kandungan di bumi itu ada beberapa jenis. Minimal ada dua jenis. Yang pertama air tawar, yang kedua air asin. Air asin ini tidak bisa dikonsumsi, meskipun bisa langsung diminum, tetapi manfaat bagi manusia maupun hewan maupun tumbuhan itu tidak bisa melegakan atau semacam tidak bisa mengurangi dahaga, malah semakin haus karena memang kandungan asinnya itu, kandungan garamnya di dalam air itu yang menjadi malah menyerap kandungan air, tidak menambah H2O di dalam tubuh tetapi malah menyerap gitu ya. Makanya air tawar ini menjadi satu-satunya jenis air yang bisa dikonsumsi dengan aman dan nyaman oleh manusia. Selanjutnya ada ketersediaan air. Saya hubungkan dengan memang ada namanya SDGs, Stable Development Goals, itu ada 17 indikator dengan salah satu indikator adalah Clean Water and Sanitation itu di SDGs nomor 6. Sehingga isu terkait ketersediaan air dan sanitasi ini juga sangat-sangat penting untuk diajarkan karena tidak selamanya kita itu memiliki kandungan air bersih yang melimpah ketika kita tidak menjaga dengan baik. Sehingga nanti berpotensi mengganggu perilaku dan kehidupan makhluk hidup di atas permukaan air.
Nah, ketersediaan air bersih ini ya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama memang pencemaran. Pencemaran ini karena banyaknya aktivitas manusia yang tidak terkontrol gitu ya, menjadi limbah-limbah yang dibuang sembarangan, khususnya entah itu di tanah atau di sungai-sungai, itu menurunkan kualitas air. Ya, itulah nanti yang kita sebut secara umum sebagai pencemaran. Yang kedua memang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur khususnya pengelolaan air bersih yang biasanya kita lihat misalnya ada PDAM. PDAM itu mengambil air mentah dari sungai kemudian diolah sedemikian rupa, misalnya diendapkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan zat-zat tertentu dari keruh menjadi lebih bening, lebih transparan, nanti kemudian sampai di eh, komersilkan sampai nanti ada di rumah-rumah masyarakat yang dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu terkait perubahan iklim. Perubahan iklim memang saat ini tidak bisa ditebak sehingga nanti pola curah hujan, kemudian presipitasi di atmosfer itu nanti juga akan sangat-sangat tidak bisa terprediksi sehingga ini nanti yang bisa mempengaruhi ketersediaan air bersih di sini atau di manusia. Nah, kemudian dampak SDGs ini ya berfokus pada air bersih karena yang pertama kesehatan manusia. Akses memang terhadap air bersih ini sangat penting. Karena minimal nanti manusia ketika tidak misalnya minum air bersih saja, minimal nanti akan terkena diare. Nah, itu cuma beberapa minum saja, apalagi kalau setiap hari tidak mengkonsumsi air bersih, nanti kandungan kesehatan di dalam tubuh manusia itu nanti akan jauh menurun, ya. Sehingga kita juga akan mengalami kesusahan di situ. Yang kedua, memang pembangunan ekonomi. Air ini juga sangat penting untuk tidak hanya dikonsumsi, tetapi ya di berbagai aspek, misalnya pertanian, industri, kemudian energi yang menjadi bidang yang juga membutuhkan air, sehingga pengelolaan itu juga bisa menghasilkan yang pertama misalnya air diubah menjadi energi listrik, energi kinetik dan seterusnya. Air juga bisa menghasilkan misalnya pertanian yang bagus yang nanti bisa berdampak kepada masyarakat gitu. Yang ketiga yaitu keberlangsungan lingkungan ya yang harus kita jaga ya sumber daya air melalui memang keanekaragaman hayati atau perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ditanam, kemudian akses dan luas daerah resapan air itu juga sangat penting dan seharusnya lebih besar daripada pemukiman-pemukiman yang ditinggali oleh manusia. Untuk apa? Untuk menjaga ketersediaan air bersih agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kesimpulan dari pertemuan ketiga ini yang sangat-sangat penting dalam kita edukasi menjaga air bersih dan keberlangsungan maupun siklus air bersih itu yaitu lewat peran hidrosfer ya dalam siklus air, kemudian ketersediaan air bersih dan pembangunan berkelanjutan ini bisa menghadapi tantangan air secara global tidak hanya di daerah-daerah tertentu tapi juga di daerah yang semakin luas di secara Indonesia misalnya seperti itu atau malah di seluruh dunia negara-negara di bumi ini. Karena keberlangsungan air bersih ya baik ketersediaan kemudian siklus air ini eh, dapat mengintegrasikan model-model ilmiah ya dan pembelajaran yang kontekstual dan alat-alat interaktif media-media pembelajaran yang bisa dikembangkan dan menambah pemahaman secara lengkap komprehensif ya tentang kebutuhan kita dalam menjaga kualitas air ya untuk memang mempersiapkan diri dan berkontribusi
cara mengelola air secara baik dan berkelanjutan di masa depan agar nanti generasi-generasi setelah kita nanti juga bisa menikmati air bersih dan memiliki stok air bersih yang melimpah dan tidak ada air air yang tercemar. Itu adalah kesimpulan dan refleksi dari pertemuan ketiga. Selain ini, saya juga akan melakukan apa ini? Jadi ini saya akan mendemonstrasikan kalian itu sebenarnya bisa melihat potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia khususnya melalui website Inarix bnpb.go.id. Ini adalah peta dari potensi kebencanaan jenis-jenis bencana apapun di Indonesia. Contohnya di sini saya tampilkan ini adalah tampilan awal dari website Inaris. Nanti kalian bisa menekan menu di sini di bagian kanan ini ada banyak sekali pilihan-pilihan misalnya di sini. Ada bencana yang berpotensi. Contoh misalnya di sini saya klik bencana banjir. Kemudian saya apply. Di sini nanti Inaris akan menunjukkan ya potensi bencana banjir dengan lengkap di setiap daerah. Kalian bisa memperbesar ya semacam seperti ini. Nanti misalnya saya akan melihat potensi bencana di Lamongan dan di Madura. Nah, indeks potensinya ini kan ada warna yang berbeda. Setiap warna yang menuju ke arah merah berarti nanti bahayanya atau potensi bencana banjirnya akan semakin tinggi. Ya, nah seperti ini. Nah, saya contohkan di Lamongan ini saja. Di Lamongan ini berarti daerah-daerah misalnya di sini kelihatan nama daerahnya disebut Brumbun, Sungai Lebak. Ini adalah memang daerah dengan intensitas bahaya banjir yang tinggi. Ya, nah seperti ini. Ini ya memang tidak melulu di daerah aliran Bengawan Solo yang melintasi Lamongan, tetapi nanti di daerah-daerah lain yang tidak ada sungai bisa juga terjadi potensi banjir yang tinggi. Kenapa? Misalnya datarannya lebih rendah daripada dataran di daerah lain, curah hujannya berbeda, ya, proses misalnya presipitasinya yang juga berbeda, anginnya juga berbeda, karena memang nanti akan ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi proses terjadinya banjir. Ini adalah contohnya. Jadi kalian bisa melihat berbagai potensi bencana yang sudah terdokumentasi sebaik ini di Inaris itu. Tidak hanya bencana banjir. Misalnya di sini ada gempa bumi, misalnya seperti itu. Nah, nah, gempa bumi di sini di Indonesia ini juga tidak tergolong nah, nih, hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi. Contohnya kalau kita misalnya di sini di Lamongan itu merujuk mayoritas hampir ke hijau. Di sini menandakan bahwasanya potensi gempa buminya rendah. Di Madura juga. Tetapi ketika potensi ini rendah, tidak menutup kemungkinan ketika misalnya ada eh, gempa bumi di daerah lain, di daerah kita yang potensinya rendah juga mengalami. Karena misalnya di sini saya eh, eh, gunakan misalnya fault atau patahan,
Nah, patahan di sini misalnya meskipun hijau, di Madura dan di Lamongan itu juga ada patahan-patahan dari entah itu kerak, entah itu patahan-patahan yang berpotensi menjadi patahan-patahan yang menimbulkan gempa bumi. Jadi meskipun daerah-daerahnya itu tergolong hijau potensinya, tetapi ada faktor lain dari misalnya daerah lain atau patahan-patahan yang telah terdeteksi. Ini, ini kalian bisa eh, nikmati atau bisa gunakan untuk mengedukasi minimal nanti eh, saudara kita di rumah atau saudara di luar rumah atau sekitar kita bisa aware atau peduli terkait potensi bencana di daerah kita. Itu adalah tambahan dari saya terkait eh, proses dari pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa nanti silahkan kita diskusikan terkait proses tugas, kemudian diskusi nanti kita akan bahas lebih detail lagi diskusi-diskusi terkait materi hidrosfer dan peranannya terhadap pembangunan berkelanjutan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.